Halo sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Rumah Blazer Sidoarjo. Sahabat semuanya, Alhamdulillah di kesempatan kali ini semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan sukses selalu guys. Sahabat, untuk kali ini saya akan membahas secara tuntas tentang mobil Opel Blazer. Dan untuk video kali ini saya buat karena kemarin masih banyak sekali rekan-rekan yang bertanya baik lewat komentar di YouTube maupun menjapri lewat WA yang menanyakan tentang mobil Opel Blazer. Yang pertama, mereka kurang memahami dan kurang mengerti tentang mobil Opel Blazer. Untuk mobil Opel Blazer ini apakah solar ataukah bensin? Kemudian banyak sekali pertanyaan, terutama untuk spare partnya bagaimana, kemudian untuk image yang ada di masyarakat tentang mobil Opel Blazer kok jelek seperti itu ya. Maka dari itu untuk kesempatan kali ini saya akan kembali guys mereview dan membahas secara tuntas tentang mobil Opel Blazer. Jadi nanti rekan-rekan akan mengetahui bahwa Opel Blazer itu nggak hanya Opel Blazer satu macam, satu tipe atau satu varian saja. Karena mobil Opel Blazer banyak sekali guys untuk macam dan ragamnya. Maka dari itu di kesempatan yang luar biasa ini kembali saya akan membahas secara tuntas agar rekan-rekan yang berminat membeli Opel Blazer nggak ragu lagi guys ya. Saya akan memberikan keterangan secara detail tentang mobil Opel Blazer. Baik, sahabat semuanya, untuk mobil Opel Blazer ya, pertama dikeluarkan saudaraku untuk mobil Opel Blazer di tahun 96 ya. Jadi Opel Blazer pertama beredar di Indonesia tahun 96. Di mana untuk mobil Opel Blazer pertama dikeluarkan dengan tipe yang DOHC guys. Jadi tahun 96 itu muncul mobil Opel Blazer dengan tipe DOHC, di mana untuk varian pertama dari mobil Opel Blazer tahun 96 ini masih menggunakan grill set atau lampu mata belo ya. Nanti akan saya perlihatkan di lapangan. Kemudian tahun 96 di mana untuk varian pertama untuk mata belo seperti ini itu bertahan dari tahun 96 sampai tahun 98. Kemudian untuk modelnya ya, saya bahas modelnya dulu ya, modelnya dulu dari tipe-tipe mobil Opel Blazer. Varian pertama tadi sudah tak jelaskan, dari tahun 96 sampai tahun 98 itu masih variannya guys, mata belo ya. Kemudian tahun 99 sampai tahun 2002 pertengahan itu menggunakan sudah mata sipit ya. Jadi grill set sudah mata sipit atau biasa disebut dengan rekan-rekan sudah American style guys ya. Jadi sudah mata tumpuk ya, grill setnya untuk headlampnya mata tumpuk. Kemudian untuk varian yang ketiga, varian yang terakhir guys, dari mobil Opel Blazer itu ada yang varian Samba, di mana mulai dikeluarkan itu tahun 2002 sampai terakhir beredar tahun 2007, dan di situ banyak sekali Mas Yan, macam dan ragamnya. Ada yang model biasa, ada yang LT dan lain-lain ya. Nah, itu untuk variannya ada tiga. Yang pertama tahun 96 sampai 98, yang kedua 99 sampai tahun pertengahan 2002. Kemudian yang ketiga adalah 2002 sampai 2007 ya. Itu. Kemudian sahabat, untuk mobil Opel Blazer, jadi mobil Opel Blazer ini guys, dari pertama dikeluarkan sampai terakhir itu tidak mengeluarkan yang diesel, tidak mengeluarkan yang BBM-nya solar. Jadi perlu saya garis bawahi di sini karena masih banyak rekan-rekan yang bertanya, Om itu Blazer BBM-nya solar ataukah bensin? Jadi untuk Blazer aslinya, orinya, bawaan pabrik itu menggunakan BBM
BBM-nya bensin ya, jadi bukan diesel dan tidak mengeluarkan dari orinya, tidak mengeluarkan yang namanya mobil Opel Blazer diesel, nggak ada ya. Kemudian ada pertanyaan lagi kemarin, Om, tapi di sana itu ada teman saya yang mempunyai mobil Opel Blazer tapi diesel. Nah, seperti itu. Kalau ada mobil Opel Blazer yang sudah memakai BBM solar dengan menggunakan diesel, maka di situ di swap engine sendiri, di mana mesinnya diganti mesin diesel ya, itu bisa. Dan kita sering juga ada request, ada permintaan dan ada pesanan di mana mobil Opel Blazer dilakukan swap engine mesin diesel ya, di situ. Di mana untuk mesin diesel biasanya yang sering kita gunakan adalah minimal mesin diesel Panther 25 ya. Kalau cc-nya nggak sampai 25 jangan pakai. Mungkin ada Panther 23 itu nggak efektif. Karena untuk ini Blazer dengan bobot yang hampir 2 ton, maka dengan cc yang kecil itu kurang mumpuni guys, kurang sesuai. Jadi nanti lemot, bawaannya glinduk gitu guys. Tetapi untuk swap engine seperti itu minimal menggunakan mesin yang cc-nya 25 ya, baik mesin Panther 25 atau 25 turbo, kemudian mesin Hilux, kemudian ada mesin Corolado dan lain-lain. Banyak sekali guys, tergantung selera masing-masing ya. Tetapi untuk penggemar, pecinta, penghobi yang ori mobil Opel Blazer, semuanya masih tetap memakai BBM bensin. Di mana cc-nya ya? Cc-nya mobil Opel Blazer. CC mobil Opel Blazer itu 2.200 ya, untuk yang banyak beredar di Indonesia. Tetapi ada lagi guys, maaf tadi sempat lupa. Jadi varian mobil Opel Blazer ada tahun 96 ya, maaf tadi ada lupa sedikit. Tahun 96 sampai 98 mata belok, kemudian tahun 99 sampai tahun 2002 pertengahan itu mata sipit. Kemudian untuk yang tahun 2002 sampai tahun 2007 guys, itu model Samba atau rekan-rekan biasa disebut dengan Samba Lado, seperti itu ya. Kemudian sahabat, ada varian khusus untuk mobil Opel Blazer yang beredar di Indonesia dan itu tidak banyak. Informasinya dari rekan-rekan senior saya. Untuk tipe yang ini mungkin pas barunya nggak lebih dari 60 unit ya. Pada saat itu tahun 2001 itu dikeluarkan mobil Opel Blazer dengan tipe spesial, tipe Vortec ya, tipe Vortec. Dimana untuk mobil Opel Blazer yang tipe Vortec guys, itu cc-nya 4.300. Kemudian BBM-nya tetap bensin. Kemudian kelebihannya matic ya, sudah matic. Kemudian juga 4x4, ada sunroofnya dan interiornya memang berbeda, sangat-sangat mewah. Dan untuk harga saat ini, harga secondnya saja minimal di angka 175 sampai 250 tergantung kondisi unitnya guys ya, seperti itu. Kemudian kembali lagi sahabat semuanya, itu tadi untuk varian mobil Opel Blazer dari tahun ke tahun sudah kita jelasin. Kemudian masalah BBM juga sudah saya jelasin bahwa untuk mobil Opel Blazer pertama dan sampai terakhir dikeluarkan oleh pabriknya itu tidak mengeluarkan yang diesel. Kalaupun ada diesel berarti di swap engine sendiri ya, di situ. Kemudian untuk BBM-nya ada yang bertanya, oh BBM mobil Opel Blazer itu seperti apa sih? Informasi dari rekan-rekan kok sangat boros gitu ya. Jadi seperti ini saudaraku. Untuk BBM mobil Opel Blazer ya, pertama saya informasikan kata boros ataukah tidak tergantung dari kita di dalam melakukan perbandingan mobil itu sendiri. Yang pertama, mobil Opel Blazer itu dengan cc 2.200 guys ya, kemudian dengan bobot yang 2 ton, dia kalau mesinnya kondisi benar-benar sehat, kemudian standar, nggak diobok-obok, kemudian juga belum dilakukan modifikasi,
Itu untuk konsumsi BBM-nya bensin 1 liter bisa 9 sampai 10 km. Wah, nggak percaya? Sini, coba ke showroom saya. Anda test drive sepuasnya ya. Seperti itu. Jadi konsumsi BBM-nya 9 sampai 10 km. Kalau ada yang masih bilang boros 9 sampai 10 km, saya tidak menyalahkan. Karena apa? Mungkin beliau membandingkannya, membuat perbandingan mobil Opel Blazer dengan CC 2200 itu dengan mobil Jepang yang CC-nya mungkin 1000 atau 1300 ya. Jadi kalau membuat perbandingan apple to apple, jadi yang sepadan. Kalau CC 2200 ya bandingin, walaupun dengan mobil Jepang atau mobil apapun dengan CC yang sama, ayo berani taruhan saya, Blazer lebih irit ya, Blazer lebih irit. Jadi kalau ada Blazer boros ya itu memang dibandingin dengan mungkin mobil-mobil Jepun yang CC-nya 1000 atau 1300 ya, tergantung selera semuanya. Karena apa? Salah satu kelebihan mobil Opel Blazer, saudaraku, suspensinya sangat nyaman, mobilnya sangat safety, dan dari sisi bodinya itu ada 2 lapis guys. Bodi 2 lapis, jadi ya tidak mengharapkan apabila terjadi sesuatu di jalan gitu, insya Allah untuk pengemudinya aman, penumpangnya aman, nggak seperti mobil sekarang yang ya mohon maaf kaleng-kaleng ya. Jadi untuk kualitas dari sisi bodinya, safety-nya itu benar-benar kalau mobil Amerika, mobil Eropa itu number one guys ya, seperti itu. Jadi itu tadi untuk konsumsi BBM. Kemudian saudaraku, perlu saya jelaskan juga ya, untuk mobil Opel Blazer walaupun mobil Amerika, karena ini mobil yang model SUV, di situ untuk pajaknya nggak mahal. Dimana untuk tahun 96 sampai tahun 98 pajaknya murah guys, kisaran hanya 1 juta, ada yang 800 sampai 1 juta. Pokoknya kisaran kalau tahun 96 sampai 98 pajaknya 800 sampai 1 juta rupiah. Kemudian untuk tahun 99 yang sudah mata sipit sampai tahun 2002 ya kisaran antara 1,3 sampai 2 juta tergantung model dan tipenya ya. Karena untuk mobil Opel Blazer sekarang saya akan menjelaskan secara detail. Tadi kan saya sudah membahas masalah varian mobil Opel Blazer. Yang pertama Matabello, di mana tahun 96 sampai tahun 98 ya. Kemudian yang kedua tahun 99 sampai tahun 2002 yang mata sipit guys ya, mata sipit ini yang banyak dicari rekan-rekan. Kemudian untuk varian yang ketiga ini yang model Samba tahun 2002 sampai tahun 2007. Dan setiap varian mobil ini banyak sekali ragam dan tipenya. Jadi ada yang DOHC biasa, ada yang DOHC LT, ada yang SE, ada yang SR, dan lain-lain ya. Jadi banyak sekali. Saya pernah menginventarisir dari macam-macam itu sekitaran ada 32 unit ya, seperti itu. Tetapi secara garis besar untuk mobil Opel Blazer variannya ada 3 itu tadi ya. Tetapi untuk tipe banyak ragam dan macamnya. Dan tentunya guys, tentunya untuk harganya beda-beda. Jadi jangan samakan, wah mobil Opel Blazer adalah mobil murahan karena mobilnya boros, mobilnya spare partnya susah dan lain-lain ya. Nanti saya bahas semuanya. Dan di situ sahabat semuanya, sekarang itu tadi sudah saya jelaskan bahwa banyak sekali model dan tipenya, kemudian konsumsi BBM sudah, pajak sudah. Sekarang saya akan sedikit mereview, akan membahas tentang mindset masyarakat guys. Jadi pada saat Anda mau membeli mobil Opel Blazer, Anda mungkin koordinasi, konsultasi dengan rekan Anda, teman Anda, sahabat Anda, keluarga Anda. Mungkin masukannya jelek ya, jelek atau mindsetnya jelek. Karena apa? Mindset yang beredar di masyarakat tentang mobil Opel Blazer itu sangat-sangat tidak bagus ya. Karena apa? Yang mereka ketahui, saudaraku, mindset yang beredar di masyarakat
ada 5 kejelekan tentang mobil Opel Blazer. Oke, sekalian aja deh tak jelasin satu persatu agar panjenengan semua, Anda semua jelas sebelum meminang mobil Opel Blazer ya. Satu, mobil Opel Blazer, mindset yang ada di masyarakat katanya, wah jangan membeli mobil Opel Blazer. Mobil Opel Blazer adalah mobil boros ya. Seperti tadi, sedikit sudah saya jelaskan, untuk mobil Opel Blazer katanya boros. Yang pertama, pada saat kita melakukan perbandingan harus apple to apple. Dan kalau mobil Opel Blazer dengan CC 2200 kita bandingin dengan mobil merek apapun, baik merek Jepang dengan CC yang sama, maka Opel Blazer adalah termasuk mobil dengan CC 2200 tapi yang masih irit. Nggak percaya? Coba Anda pinjem Innova tahun 2006-2007, pokoknya Innova yang lama guys, Anda pinjem ya, itu cc-nya mungkin seputar ada yang 2000, Anda pakai, boros mana sama Blazer ya, boros Innova guys, serius ini, saya pernah pakai juga soalnya, boros Innova, mungkin bisa jadi konsumsi BBM-nya 1617 kalau Innova, kalau Blazer masih bisa 1 liter 9-10 km. Nggak percaya, coba saja ya. Itu. Kemudian yang kedua, jadi ini tadi yang pertama, konsumsi BBM boros. Sudah bisa kita patahkan. Karena apa? Pada saat kita membuat perbandingan boros atau tidak, kita harus melakukan perbandingan apple to apple dengan CC yang sama. Itu baru adil guys ya. Oke, kemudian yang kedua, katanya spare partnya susah, spare partnya mahal ya. Nah itu mungkin zaman dahulu kala seperti itu. Kalau sekarang saudaraku semuanya, untuk spare part mobil Opel Blazer ya, spare part mobil Opel Blazer nih, spare part mobil Opel Blazer banyak dan sangat mudah. Anda cukup duduk di rumah, ngopi, rokokan, spare part sudah ada di depan Anda. Loh kok bisa? Iya, karena apa? Saudaraku semuanya, untuk spare part mobil Opel Blazer itu sangat banyak ya, baru guys, baru ada banyak sekali. Jadi yang pertama, ada yang KW, ada. Kemudian ada yang ori, ada juga yang copotan, banyak sekali rekan-rekan yang menjual. Kemudian kalau Anda mungkin, wah itu katanya sih, nah, kalau nggak percaya, periksa aja. Anda masuk ke Google, ketik, cari spare part apa, di situ akan muncul, ya. Atau mungkin Anda langsung bisa masuk ke Topet, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, ya. Cari spare part mobil Opel Blazer, banyak seller, ya, di situ. Nggak usah ragu tentang spare part mobil Opel Blazer. Dan kalaupun guys, logika saja gini. Kalaupun spare part mobil Opel Blazer itu langka, itu mahal, itu nggak ada, secara otomatis rumah Blazer Sidoarjo, showroom satu-satunya di Indonesia, nggak akan bertahan 7 tahun ini guys. Ya, loh kenapa? Apa hubungannya antara spare part sama eksistensi dari showroom kita? Ada. Karena apa saudaraku, pada saat saya mendapatkan mobil dari pemakai, mau tak jual, itu mayoritas 90% harus diperbaiki dulu, harus disempurnakan dulu, dan disitu yang pasti akan butuh spare part. Nah, logikanya seperti itu. Kalau spare partnya nggak ada, ya bisa aja saya menjual, tapi kondisinya ya hancur-hancur gitu ya, nggak siap pakai. Tetapi untuk rumah Blazer Sidoarjo, pada saat mau menjual, pada saat dapat mobil dari pemakai, kita rekondisi dulu, kita sempurnakan dulu agar siap pakai baru jual, seperti itu guys. Oke, kemudian spare part ya, tadi untuk BBM sudah, kemudian spare partnya juga sudah banyak, nggak usah ragu ya. Kemudian yang ketiga, katanya sering overheat ya, sering panas, temperaturnya tinggi ya. Nah di situ sahabat semuanya, untuk mobil Blazer tipikalnya sama dengan mobil-mobil yang dari Eropa, di mana sistem pendinginannya itu menggunakan sistem pendinginan yang khusus untuk mobil Blazer ini. Saya jelasin sahabat, untuk mobil Blazer itu di dalam sistem pendinginan itu kan untuk komponen sistem pendinginan kan ada radiator, ada water pump, kemudian di situ juga ada 2 kipas guys ya, di ruang mesin, dan 2
Dua kipas ini, yang satu ikut engine, dimana kalau temperatur 103 derajat Celcius, ini satu kipas, satu fan akan langsung nyala, guys. Nah, itu kalau masih settingan pabrik ya. Kemudian yang kedua, satu kipas lagi ikut AC. Jadi kalau AC nggak dinyalain, secara otomatis yang nyala hanya satu kipas. Dan pada saat yang nyala satu kipas, secara otomatis saudaraku, mobil Opel Blazer temperaturnya akan naik. Jadi idealnya bagaimana? Pada saat Anda memakai mobil Opel Blazer, di situ untuk kipasnya harus nyala dua. Bagaimana agar kipasnya nyala dua? Ya AC-nya harus dan selalu hidup. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi mungkin mindset yang ada di masyarakat untuk mobil Opel Blazer katanya boros dan lain-lain, itu bisa jadi, saya tidak menyalahkan mereka, mungkin mereka kurang memahami di dalam cara pemakaian mobil Opel Blazer. Cara pemakaian, loh kok bisa? Iya, untuk mobil-mobil Jepang itu kalau tidak menggunakan AC nggak ada masalah dengan temperaturnya, guys. Tetapi pada saat kita mengemudikan Blazer, kita memakai mobil Blazer, kita untuk AC harus selalu hidup. Karena apa? Kipasnya agar nyala dua, guys. Seperti itu. Dan mereka mungkin pada saat pernah punya mobil Opel Blazer, memakai mobil Opel Blazer, dikendarai, AC nggak dijalanin, otomatis temperatur tinggi. Seperti itu. Oke, kalaupun ada contoh nih, Pak, saya pernah punya nih mobil Opel Blazer, tetapi itu temperaturnya kok mudah tinggi. Nah, di situ kalau AC sudah dinyalakan dua-duanya, maksud saya AC sudah dinyalakan, otomatis kalau kondisi kipasnya nggak ada masalah, berarti kipasnya kan nyala dua, guys. Nah, kalau kipas nyala dua, temperaturnya kok masih tinggi. Nah, ini yang harus dicek adalah water pumpnya ya. Water pump mungkin sudah lemah, perputaran sudah lemah, bisa jadi karena sudah keropos water pumpnya. Dan itu simple, banyak sekali spare partnya dan mudah sekali gantinya water pump. Kalau water pump, Pak, ini water pump sudah baru tetapi masih juga temperatur tinggi, kenapa ya? Itu bisa jadi radiatornya buntu. Nah, kalau radiator, contoh, ada lagi yang tanya, ini water pump sudah baru, Pak. Kemudian untuk radiator baru, Pak. Tetapi di sini masih temperaturnya tinggi juga, Pak. Apa yang terkendala di situ? Nah, bisa jadi pada saat water pump sudah baru, radiator sudah baru, kemudian kipasnya nyala dua, tapi temperatur masih tinggi. Nah, bisa jadi perlu lakukan pengecekan untuk kipasnya ini nyalanya bener nyala dua, tetapi nyalanya apakah sesuai anginnya dengan yang dibutuhkan untuk pendinginan mesin. Kadangkala bener nyala dua, tapi kipasnya nyalanya ini lemah sekali. Jadi untuk pendinginan mesin kurang. Jadi di situ nyalanya karena mungkin dinamo sudah lemah, jadi nyalanya untuk kipas juga lambat, guys. Jadi sebenarnya simpel sekali. Pada saat mobil Opel Blazer di dalam sistem pendinginan, radiatornya nggak buntu, water pumpnya bagus, kipasnya nyala bagus, insya Allah banyak sekali kok, guys, customer RBS dari rumah Blazer Sidoarjo, Jawa Timur langsung dikendarai ke Jakarta aman jaya. Kemudian banyak sekali juga yang dikendarai ke Indramayu, ke Bogor dan lain-lain. Intinya apa? Kalau sistem pendinginan ya, ada yang bilang mudah overheat seperti itu, enggak ya. Yang penting apa? Mesin kondisi sehat, sistem pendinginan, water pump, radiator, kipas nyala bagus, aman deh. Oke, itu yang ketiga. Kemudian bengkel nih, guys. Katanya bengkelnya sulit ya, bengkelnya sulit untuk mobil Opel Blazer karena tidak semua orang itu bisa gitu ya. Nah, perlu saya informasikan saudaraku semuanya, untuk bengkel Opel Blazer alhamdulillah saat ini sudah luar biasa banyaknya di setiap kotanya yang ada di Indonesia, terutama kota besar, insya Allah sudah ada bengkel. Dan penggemar mobil Opel Blazer semakin lama juga semakin luar biasa. Jadi nggak usah ragu untuk bengkel mobil Opel Blazer ya. Jadi untuk bengkel juga sangat banyak. Kemudian untuk yang kelima, minusnya mobil Opel Blazer menurut mindset masyarakat, purna jualnya sulit ya. Purna jualnya sulit ya. Di situ.
Nah, kenyataannya bagaimana? Enggak, sampean kalau mau menjual banyak sekali sekarang rekan-rekan yang sudah mulai eksis untuk jual beli mobil Opel Blazer banyak sekali ya. Di Indonesia sudah banyak sekali rekan-rekan yang menjual mobil Opel Blazer. Jadi nggak usah ragu, Anda posting di Facebook atau dimanapun cepet laku deh kalau mobil Opel Blazer. Asal harganya nggak mau melip-melip, bener harga pasar, insya Allah ini cepet laku juga. Jadi mindset masyarakat yang ada 5 ini tadi sebenarnya nggak sesuai dengan yang mereka pikirkan. Itu tentang mobil Opel Blazer. Baik, sahabat semuanya, itu tadi ya sudah tak jelaskan secara singkat mengenai varian mobil Opel Blazer dari tahun 96 sampai tahun 2007. Kemudian konsumsi BBM-nya sudah tak jelaskan. Kalau BBM mobil Opel Blazer bawaan dari pabrik itu bensin semuanya. Kalaupun ada yang solar itu di swap engine sendiri. Oke. Kemudian sisi yang lain dari varian-varian itu, saudaraku, untuk harganya juga bervariasi. Harganya banyak sekali, ragam dan macamnya. Jadi jangan diputul bahwa mobil Opel Blazer paling pasarannya seputar 40-45. Enggak guys, ya tergantung unitnya, tergantung tahunnya, orsinilan ataukah sudah dimodif ya. Sudah dimodif, jadi banyak sekali. Intinya saudaraku, alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan kali ini membawa manfaat untuk rekan-rekan yang mungkin saat ini lagi konsultasi, lagi mau berburu mobil Opel Blazer. Intinya jangan ragu meminang mobil Opel Blazer ya. Asal nih tak beri sedikit aja ya tipnya di dalam meminang mobil Opel Blazer ya. Sahabat semuanya, mobil Opel Blazer pada dasarnya seperti mobil lain, jadi ada harga, ada rupa. Kalau Anda di dalam meminang mobil Opel Blazer hanya memburu dengan harga murah, maka di situ Anda akan mendapatkan mobil atau unit yang biasa-biasa saja. Bisa jadi unitnya masih banyak PR yang perlu dilakukan pembenahan ya. Jadi intinya ada harga, ada rupa. Dan di situ di dalam melakukan atau meminang mobil Opel Blazer, guys, yang perlu diperhatikan yang pertama, guys, ya. Yang pertama, cek kondisi mesinnya. Mesinnya ini halus atau kasar. Mesinnya itu ada asap atau enggak, ya. Ada bunyi-bunyian yang mungkin keras atau enggak ya. Ini apabila Anda meminang mobil Opel Blazer, Anda datang sendiri. Tetapi lebih bagus, lebih aman apabila Anda membawa bengkel spesialis mobil Opel Blazer atau bengkel teknisi ahli yang mungkin mengetahui mobil Opel Blazer. Maka Anda meminang ke mungkin rekan-rekan yang menjual, maka Anda akan lebih aman daripada Anda datang sendiri. Anda nggak mengerti mesin, maka Anda akan dapat mobil yang mungkin masih banyak PR yang perlu dikondisikan. Intinya pada saat memeriksa mesin, guys, seperti tadi sudah saya informasikan, suaranya. Di sini suaranya kasar atau enggak. Kemudian ada asapnya atau enggak. Asap dari pembuangan yang ada di mesin sama asap yang ada di knalpot. Itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, AC-nya. AC-nya dingin atau enggak? Nah, kalau AC nggak dingin, sahabat, itu biasanya mungkin bisa jadi harus dilakukan penggantian secara keseluruhan, baik itu kompresor, evaporator, kondensor, dan mungkin bisa jadi ada ini ya selang-selangnya yang perlu diganti. Dan itu budgetnya kisaran minimal 3,5 sampai 4,5 juta ya. Nah itu. Jadi kalau kita memburu mobil Opel Blazer hanya asal harga murah, dapatnya ya biasa-biasa aja. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, interior. Lihat, interiornya amburadul atau enggak. Kalau interior nggak amburadul mungkin masih terawat, ya oke. Kemudian eksterior, perlu rekondisi pengecatan atau enggak? Kalau perlu rekondisi pengecatan, budgetin 6,5 juta untuk pengecatannya yang full body. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah surat ya. Di mana surat ini yang akan memakan biaya atau budget banyak ya di surat atau dokumennya. Usahakan pada saat meminang mobil Opel Blazer kondisi untuk suratnya hidup, guys. Karena kalau surat nggak hidup bisa jadi gini.
Pak, saya dapat mobil Opel Blazer nih, posisinya pajaknya mati 2 tahun. Jadi Anda nggak bisa notal pajak 1 tahun sampai 1 juta, 2 tahun 2 juta, nggak bisa gitu guys. Kalau pajaknya nanti orangnya sudah lapor jual, sama nggak bisa bayar pajak. Dan harus balik nama, harus mutasi balik nama. Dan di situ harus diperhitungkan. Nah, diperhitungkan. Jadi untuk pajak, surat dokumen juga harus dicek secara otentik agar kevalitan legalitas dari suratnya juga bagus. Jadi intinya itu sahabat, di dalam meminang mobil Opel Blazer ada harga, ada rupa ya. Usahakan meminang mobil Opel Blazer ke rekan-rekan yang mungkin sudah dikenal dan lain-lain. Kalau mungkin ada penjual yang pribadi, maka lebih aman apabila Anda membawa teknisi untuk melakukan pengecekan. Baik, sahabat semuanya, sementara itu review dari saya, penjelasan dari saya tentang mobil Opel Blazer, dan ini video saya buat karena ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang mungkin kurang memahami tentang mobil Opel Blazer. Baik, sahabat semuanya, sementara itu review dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kemudian semoga bermanfaat bagi Anda yang saat ini lagi berburu mobil Opel Blazer. Salam satu aspal dari saya, Gopri Blante, keburu rumah Blazer, Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.